Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia berupa nikmat iman dan Islam, sihah wal afiyah. Semoga Allah SWT menetapkan hal itu semuanya kepada kita semuanya, melanggengkan itu semuanya dalam keadaan kita fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana seperti biasa rutinitas kita, Majelis Ta'lim Streaming Al-Wafa yang setiap hari akan selalu menemani para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, di malam Kamis yang penuh barakah kita selalu rutin mengkaji kitab Fiqh Muamalah, yaitu dari kitab dari kitab At-Taqriratus Sadidah fi Fiqhil Muamalah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, salah satu murid dari yang mulia Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit kota Madinah. Oleh karena itu sangat manfaat sekali kitab ini untuk kita bersama-sama mengkaji dan menelaah, belajar bagaimana Allah SWT dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengatur kehidupan kita di dunia ini, bukan hanya dari sisi ibadah mahdhah saja, namun dari sisi keseharian kita, keseharian dalam arti kita bermuamalah, bersosial dengan sesama hamba, yang di sini banyak sekali ketika kita tidak menjalankan di tengah-tengah kita bersosial dengan sesama hamba sesuai aturan yang diterapkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu semuanya akan bisa menghantarkan kita kepada kerugian, bisa menghantarkan kita kepada kesialan, kesusahan, bahkan yang paling bahaya lagi sampai menjerumuskan kita kepada kezaliman kepada sesama hamba. Itu yang sangat kita takutkan, sehingga nanti ini akan membuahkan pertanggungjawaban yang sangat besar di hari kiamat kelak, di mana mungkin kita tidak sadar di dunia ini kita punya salah banyak, zalim kepada sesama hamba, namun kita tidak sadar. Namun akhirnya kita akan bisa melihat nyata di akhirat bahwasanya hal itu sangat merugikan kita, di mana tidak ada yang bisa kita balas dengan harta kita, tidak, namun yang pasti kita akan membalas akan kesalahan kita itu dengan pahala yang sudah kita kumpulkan di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Moga-moga Allah selamatkan kita sehingga kita meninggal nantinya dalam keadaan kita tidak punya dosa dengan sesama hamba, dan Allah hantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berniat seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ketika beliau menuntun para murid-murid untuk berniat mencari ilmu sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih
wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih. Qala al-mu'allif hafizallahu wa ra'ahu wa nafa'ana bihi wa bi'un fid darin amin. Babul qirar ila anggal, kita masih membahas tentang investasi. Sudah banyak dua pertemuan yang lalu kita mulai dari definisi, syarat-syarat, contoh-contoh sudah kita paparkan apa itu investasi yang sejalan atau yang sesuai dengan syariat dalam fikih mazhab Syafi'i sudah kita terangkan, dan kita poin yang terakhir ini moga-moga menjadi pelengkap apa yang sudah kita fahami sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang zakat harta investasi, ya. Apa yang sudah kita investasikan kepada orang berupa uang tadi atau berupa harta, ya, untuk dijalankan menjadi keuntungan dalam suatu perniagaan atau perdagangan, maka apa yang sudah kita berikan kepada pelaku pemutar dari modal itu, nanti apakah wajib dizakati hasilnya. Maka di sini dibahas, ya, apakah wajib. Maka tetap dikatakan bahwasanya wajib apa yang sudah kita tanamkan modal kepada orang lain untuk diputar menjadi keuntungan itu nanti terkena kewajiban zakat kalau memenuhi syarat, di mana hasil atau keuntungan tadi selama 1 tahun setelah dihitung nanti masuk kategori zakatut tijarah, zakat perdagangan, yang harus dihitung setiap 1 kali di akhir haul, ya, nanti akan dihitung dari mulai keuntungan yang sudah didapat di selama setahun itu. Maka ketika sudah misalkan akhir Desember, maka ketika akhir Desember wajib untuk dihitung keuntungan selama setahun itu yang masih tersisa ada berapa, yang berada mungkin disimpan di bank itu, dari hasil keuntungannya ada berapa, atau hasil keuntungan yang masih ada pada pengelola, ya, ya, itu nanti kita hitung. Kemudian barang yang belum laku itu juga kita hitung. Kemudian mungkin ada orang yang hutang yang belum bayar kepada kita dari perdagangan itu, nanti juga kita hitung. Ketika nanti seluruhnya ditotal, ketika ada minimal, ya, seharga 84 gram dari emas, maka disitulah punya kewajiban untuk dizakati hasil investasi itu. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat di sini? Maka di sini katakan ya juzu takunu zakat alal malik. Maka zakat yang wajib dikeluarkan tadi itu wajibnya adalah kepada orang yang memiliki modal, bukan yang mengelola modal. Ya, yang menginvestasikan itulah yang wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Li'anal 'amil la yamliku syai'an illa ba'da ma taqaddama minha yabda'u hauluhu. Karena amil itu tidak memiliki apapun kecuali setelah apa yang sudah lewat, ya. Wa minha, dari situlah dimulai haulnya. Jadi ketika perniagaan itu dimulai, disitulah permulaan haul. Dan amil itu tidak, amil, ya, amil sini pengelola modal tidak punya kewajiban zakat dari apa yang sudah dia kelola, kecuali nanti kalau dia punya keuntungan dan keuntungannya sendiri itu dia simpan, nanti punya kewajiban zakat, dan ini zakat secara pribadi, yaitu zakatul mal, ya. Wa yajuzu lil mali ikhraju zakah min malihil khassi, dan boleh bagi pemilik harta yang punya modal tadi mengeluarkan zakat itu dari hartanya yang khusus. Jadi langsung nggak usah ngitung, saya nggak mau ngitung dari harta investasinya, saya nggak mau hitung, nggak apa-apa, langsung diambil dari hartanya yang khusus yang sudah dia simpan. Au min malil qirat, atau boleh juga
dia menghitung dari harta yang sudah diinvestasikan. Itu boleh antara dua. Nanti wa yuhsabu minar ribhi wa ya'khudhu minar ribhi, dan nantinya dihitung itu dari keuntungannya. Diambil dari keuntungan yang sudah didapat. Kira-kira diinvestasikan berapa ini? Kira-kira keuntungannya berapa? Selama setahun itu nanti berapa dikalkulasi. Kalau ada seukuran nominal 84 gram dari emas, maka nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, nggak usah langsung diambil dari uang investasinya, Bu. Nanti boleh diambil dari kantongnya sendiri, atau boleh juga diambil dari harta investasi tersebut. Kemudian di sini ada permasalahan lagi, misalkan ada kepemilikan yang berbilang atau pengelolanya itu lebih dari satu. Boleh nggak? Misalkan saya sama teman saya atau saudara saya sama-sama investasi kepada satu orang, boleh nggak? Boleh. Ya juzu ta'addu kullin minal malik wal amil. Boleh berbilang, artinya pemodalnya itu lebih dari satu, atau yang mengelola modal itu lebih dari satu. Nah, terserah, itu bebas, ya. Tidak ada aturan harus satu, ya, pemilik modalnya satu atau yang pengelola modalnya juga satu, enggak. Boleh. Makanya sekarang marak kan, kalau satu pekerjaan, satu perdagangan diinvestasikan oleh mungkin puluhan orang, boleh. Terserah, itu bisa diatur, ya. Yang penting nanti hasilnya itu persentase, bukan bersifat nominal, ya. Yang kemudian yang harus diperhatikan di sini, seorang yang menjalankan modal investasi itu tidak boleh, ya, dia itu mengembangkan untuk dirinya sendiri dari investasi. Tidak boleh, hukumnya haram. Nah, itu dilarang, ya. Karena dia, kenapa kok gak boleh? Ya karena dia sudah mendapatkan keuntungan sendiri, otomatis dia dapat bagian dari apa yang sudah dia lakukan. Karena yang dituntutkan dari orang tersebut, dari pengelola modal itu kan keahliannya. Istilahnya dia seperti digaji dari hasil jerih payahnya yang mengelola modal. Tidak boleh dia itu tiba-tiba, ya, mencari keuntungan sendiri dari harta yang sudah diinvestasikan kepada dirinya. Ini hukumnya haram, ya. Ya, ini harus betul-betul diperhatikan, ya, supaya tidak ada kepercayaan, ya Mas. Karena kalau sudah hilang kepercayaan ini, yang biasa terjadi adalah perselisihan dan akhirnya saling tuntut menuntut, ya, yang hasilnya akan terjadi, ya, penipuan. Ya, ini yang banyak terjadi, ya, di pasar-pasar seperti investasi ini, pasar-pasar investasi yang banyak marak itu, terkadang yang mengelola modal itu dia mencari keuntungan sendiri tanpa memberitahukan kepada si pemilik modal. Ya, akhirnya ketika ketahuan, akhirnya dilaporkan kepada pengadilan atau polisi, yang akhirnya berdampak kepada kerugian yang besar. Ini yang tidak diinginkan. Jadi ketika ada salah satu kerusakan, artinya investasi itu ada hal-hal yang dirusak dari perjanjian atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya, maka nanti karena ini kan jaizun min tarfain, ya, bisa dibatalkan dari kedua belah pihak, otomatis secara hukum, dalam hukum fikih, apa yang sudah dijalankan itu sudah terpisahkan, selama kalau yang sudah disepakati itu dilanggar, ya.
Makanya banyak sekarang ini kita ya istilahnya investasi dalam saham ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau sahamnya itu falas, otomatis itu hukumnya haram ya, karena itu mesti ada ribanya ya. Kalau yang lain ya tergantung dari akadnya, namun kebanyakan dari apa yang sudah dijalankan itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Bukan artinya berarti itu haram, tidak. Selama di situ tidak ada unsur riba yang jelas dan penipuan, maka yang rusak hanya transaksinya, tapi apa yang dihasilkan itu tidak menjadi sesuatu yang haram ya, selama masing-masing sesuai dengan keridhaan ya. Berbeda dengan riba ya, kalau riba sekalipun ridho hukumnya tetap riba, tidak bisa diganggu gugat dan dimanipulasi dengan apapun. Ini yang diperhatikan dalam kita menginvestasi ya. Lebih baik kita menginvestasi pada satu orang, artinya orang kita percaya sendiri, itu lebih baik daripada kita investasi kepada sesuatu yang belum jelas ya. Khususnya di zaman sekarang ini kita investasi yang sifatnya kita nggak jelas, nggak tahu arahnya. Investasi itu harus jelas, maka investasi harus sifatnya perniagaan atau perdagangan, bukan berupa sinah, bukan berupa sifatnya industri ya. Itu yang mungkin harus kita pahami tentang qirad atau investasi. Moga-moga itu yang bisa kita mengambil manfaat dan barokah, dan moga-moga kita selalu dijaga oleh Allah dari segala musibah dan bala, dan Allah mengantarkan kita kepada kebenaran, Allah mengantarkan kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Apabila nanti ada pertanyaan tentang masalah qirad atau investasi, silakan ditulis, bisa disampaikan, dikirimkan ke setiap channel Al-Wafa yang ada di YouTube ataupun di Instagram ataupun di Facebook. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fin hadai wa afina fin afid wa tawfi min ubarik fi ma'tub wa qina syarra ma qadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.